Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, melihat gerak-gerik tingkah laku Rizik Syihab memang tidak ada habisnya ya. Selalu membuat sakit hati, selalu membuat kekacauan, selalu membuat kegaduhan. Jadi Rizik Syihab itu tidak pantas kalau dipanggil ulama ya, sama sekali tidak pantas. Lebih pantas dipanggil provokator ya. Karena setiap dakwahnya katanya dia dakwah, tapi isinya cuma menghujat, mencaci maki, memfitnah, mengadu domba. Itu bilangnya dakwah apaan itu, nggak ada ilmu agamanya. Bahkan ada video Rizik Syihab minta kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto minta agar mengadili Jokowi dan keluarganya. Ini kan kurang ajar sekali. Kalau Rizik Syihab dibandingkan dengan Bapak Jokowi ya jauh sekali lah. Rizik Syihab itu siapa, Bapak Jokowi itu siapa. Nah, untuk hal ini Rizik Syihab kelihatannya bertepuk sebelah tangan dan sangat kecewa sekali karena jawaban Bapak Prabowo adalah sebaliknya. Saya tidak akan pernah mengganggu Pak Jokowi karena Pak Jokowi orang Indonesia. Ini kan mengecewakan sekali buat Rizik Syihab dan menyakitkan sekali ya. Dan juga Rizik Syihab juga blow on. Udah tahu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berangkulan, masih dibegituan juga. Blow on sekali. Ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Saya tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Luar biasa, tegas tapi lembut ya, menyentuh. Luar biasa Pak Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia. Dan beliau juga bilang bukannya menjilat, bukannya apa, saya bicara apa adanya. Ini terkait beliau menceritakan atau Pak Prabowo, pendapat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi, hahaha, ketawa. Di awal mereka
Mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Nah, untuk yang suka main saham, orang-orang kecil intinya, boleh modal berapa gimana, udah nggak usah main ya. Kalah itu menurut Pak Prabowo ya, sama kayak main judi. Dengerin. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Ya. Ada ahli matematik yang saking pinternya dia berani ke kasino. Hitung. Main apa? Roulette itu. Pakai algoritma itu, Cok. Tapi enggak serius, saudara-saudara. Kemudian ada yang mau ancam mata uang kita. Ada juga mau ancam. Saudara-saudara, ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati. Ada presiden yang seperti itu sebelumnya, dari Presiden Soekarno sampai selanjutnya ya, sampai ke pemerintahan sebelum Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Kalau Ibu Ketum Banteng ada pernah bilang seperti itu. Pemerintah Pak Jokowi, saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya.
Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dengerin tuh, Tuhan aja maha memaafkan. Kita manusia kok seperti itu ya. dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudahlah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Jadi tidak ada masalah. Di pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah, ya kan? PKS dukung Anies, nggak ada masalah. Gerindra wakilnya PKS di Sumatera Barat, iya kan? Nggak ada masalah. Banyak saya Gerindra wakilnya PDIP di Jawa Tengah, di mana? Sudah, nggak ada masalah. Jangan kita perbedaan pendapat, bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Dan kalau ada kesalahan, kita koreksi, kita perbaiki.